Ini kita dipertemukan lagi dalam pertemuan doa pagi. Kita bersyukur Tuhan memberi undangan dalam hati kita, Dia beri kemauan, juga Dia beri kemampuan bagi kita. Karena itu mari kita bersaat teduh sejenak. Kami bersyukur ya Tuhan punya Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak meninggalkan kami, Bapa yang membawa kami terbang seperti Raja Wali. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau setia menjaga, memimpin dan menopang hidup kami. Pagi ini kami bersyukur, Tuhan beri kesempatan kami untuk kembali dapat bersekutu bersama-sama. Kami sungguh rindu, Kau disenangkan, kami sungguh rindu, Tuhan disukakan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mengalami kehadiran-Mu yang khusus. Terima kasih Tuhan. Kami membuka persekutuan doa pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Dan setelah itu firman Tuhan akan disampaikan oleh Jonathan Nehemia. Bagaikan Raja Wali mengatakan
Bethlehem disolatkan. Ya, mari kita mengawali perenungan firman Tuhan ini dengan berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus yang baik, benar bahwa Engkau sungguh baik bagi kami, teramat baik bagi kami. Engkau mengerti segala seluk-beluk hati dan pikiran kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang boleh Engkau beri bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau mau. Ini kami Tuhan, demi Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui ruang Zoom, dan bagi Bapak Ibu yang menonton siaran ulang melalui YouTube channel Gereja Kristus Teluk Betung, selamat pagi dan shalom. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik 19 pasal yang keempat sampai yang ke-11. 2 Tawarik 19 pasal yang keempat hingga yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita dari 2 Tawarik 19 ayat 4 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yosafat mengangkat hakim-hakim. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini, imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda. Dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah kita yang berbahagia bukan hanya merenungkan, tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di televisi, kita sering melihat, gitu ya. Di televisi ada banyak pejabat negara di dunia, gitu ya, atau di Indonesia secara khusus, ketika diperhadapkan dengan suatu kekuasaan yang tinggi dalam hidupnya, diperhadapkan dengan kepopuleran dalam hidupnya, ia didapati tidak bisa bertanggung jawab serta menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Kita banyak melihat di berita-berita siaran Indonesia, ada banyak pemimpin yang ketika diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin, justru ia menyeleweng. Artinya tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya penegak hukum dan pemerintah harus bekerja. Atau
Seringkali juga kita melihat orang-orang dunia ketika diizinkan Tuhan mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya, ya, entah itu harta, entah itu jabatan dan pasangan hidup, ia lupa untuk tetap mengerjakan tanggung jawabnya, bekerja dengan taat dan setia di dalam Tuhan. Ada banyak sekali contoh kasus dalam dunia ini yang ketika manusia diberikan kenikmatan dan Tuhan izinkan untuk kita bisa menerima hal baik, kita tidak bertanggung jawab atas hal yang telah kita dapatkan. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Apakah dengan anugerah umum dan anugerah khusus yang telah kita dapatkan, kita juga berbuat demikian? Ya, kita tidak memuliakan Tuhan dan hidup benar di dalam Tuhan. Nah, maka dari itu kita pada hari ini kembali diingatkan melalui kisah hidup Raja Yosafat. Pada hari ini kita kembali mau belajar dari kisah hidup Raja Yosafat yang taat kepada Tuhan di tengah kepopuleran yang ia miliki. Ya, kita flashback dari hari Sabtu kemarin dikisahkan setelah mendengar teguran dari penasehat kerajaannya, yaitu Yehu bin Hanani, tentang Raja Yosafat seharusnya tidak membangun relasi dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita flashback dari ayat sebelumnya, gitu ya, Tuhan menegur Yosafat melalui penasehatnya untuk janganlah kamu memiliki relasi yang dekat dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, di ayat yang selanjutnya, ya, Yosafat dengan rendah hati mau mendengar serta merubah dirinya untuk tidak selalu mengambil keuntungan dari hal yang dilarang oleh Tuhan. Jadi begitu dia ditegur, langsung responnya adalah menjauhkan diri dari hal yang ditentang oleh Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yosafat dengan rela hati mau meninggalkan segala bentuk kerjasama yang bisa saja menguntungkan dirinya. Gitu ya. Ia tinggalkan semuanya karena ia melihat bahwa perintah Tuhan sungguh lebih baik ketimbang semua hal yang fana yang telah ditawarkan kepadanya. Jadi dia tidak arogan begitu ya, tidak gegabah, langsung meninggalkan Tuhan karena kerjasama yang dilihat bahwa dengan orang Israel pada saat itu sangat baik dan menguntungkan. Tapi karena memang pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan jauh lebih baik, ia mendengarkan nasihat yang diarahkan oleh penasehatnya. Dan di ayat yang sekarang kita bahas, ya, bisa dilihat hidupnya mulai berbenah dengan memperluas kerajaannya dan membenahi kerajaannya dengan lebih baik. Ya, dengan mengangkat hakim-hakim dan menasihati hakim-hakim yang diangkatnya agar bekerja supaya bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Maka bekerjalah supaya Tuhan yang dipermuliakan, gitu ya. Kemudian, gitu ya, kalau di ayat yang di awal, Raja Yosafat juga dengan penuh kerendahan hati mengadakan belusukan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana pemimpin negara kita melakukan belusukan ke daerah-daerah yang terpencil, nah kurang lebih gambaran bagaimana Raja Yosafat melakukan belusukan juga sama, gitu ya. Ke daerah-daerah yang terpencil yang jarang didatangi oleh orang, Raja Yosafat datang, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa seorang raja yang penuh dengan kemegahannya, justru ia bermegah dengan kerendahan hati yang ia miliki. Ya, Yosafat mau dengan baik berbaur dengan sesama tanpa memandang status dan menasihatkan para hakim dan petinggi yang ia angkat agar semua pekerjaan yang dibebankan kepada mereka harus dilandaskan oleh ketaatan kepada Tuhan. Jadi kita bisa belajar di sini. Yosafat bertanggung jawab atas jabatan yang ia punya, kemudian ia mengerjakan tanggung jawabnya itu dilandaskan karena Tuhan baik dan ingin agar semuanya bermuara pada kemuliaan Tuhan. Nah, maka dari itu kita bisa diperlihatkan bahwa Yosafat mampu menyatakan imannya dalam bentuk perbuatan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi perenungan kita di hari ini adalah, sudahkah kita menunjukkan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan? Nah, kita harus tanya lagi kepada diri kita gitu ya.
Sudah belum kita menunjukkan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, sama seperti Raja Yosafat tadi, gitu ya. Dan sudahkah kita mengerjakan pekerjaan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan dalam segala kondisi hidup yang kita miliki, baik saat kita sedang di atas maupun saat kita sedang susah, gitu ya. Jadi sudahkah kita mengerjakan pekerjaan yang kita kerjakan ini sesuai dengan firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita tergoda gitu ya untuk tidak taat kepada Tuhan karena mungkin ketidaktaatan yang kita lakukan akan mendatangkan keuntungan secara instan dan kerap mendatangkan hasil yang lebih menguntungkan. Gitu ya. Kalau kita bisa lihat, kalau kita menjalani hidup kita dengan tidak taat kepada Tuhan, memang seringkali pekerjaan kita jadi lebih instan dan hasilnya lebih menguntungkan. Namun, kebanyakan dari keuntungan yang didapat karena ketidaktaatan kepada Tuhan, sifatnya hanya sementara dan biasanya akan membawa kita pada kehidupan yang membuat hidup kita jauh lebih sengsara dari sebelumnya. Kita bisa belajar dari banyak kasus hidup dalam Alkitab begitu ya, mengambil jalan instan dan tidak hidup sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Tuhan, hidup semaunya sendiri. Memang awalnya mereka hidup baik-baik saja. Tapi begitu lambat laun semuanya berjalan, baru hidup mereka mulai diperhadapkan dengan hidup yang tidak dijalani dengan damai sejahtera dan lebih ke arah banyaknya kesengsaraan gitu ya. Banyak raja-raja di dalam kehidupan orang-orang di zaman Alkitab gitu ya, seperti contohnya Raja Yerobeam, dan mungkin masih banyak lagi contoh hidup orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan, memang awal-awalnya baik-baik saja, begitu ya. Tapi ujung-ujungnya ya hidupnya jadi lebih sengsara dari sebelumnya. Nah, begitu juga dengan kita, gitu ya. Ada banyak kehidupan yang kita jalani dengan instan itu tidak taat dan tidak menguntungkan bagi hidup kita. Contohnya seperti korupsi, Bapak Ibu. Ya. Memang itu mendatangkan kekayaan secara instan. Namun, ada hal yang pada akhirnya menjadi ganjaran bagi hidup kita. Perasaan bersalah, gitu ya, perasaan diawasi, dan berujung pada kondisi hidup yang tidak damai. Kemudian, nah, contoh hidup yang menggambarkan bahwa hidup kita tidak taat adalah menipu. Gitu ya. Menipu juga bisa seringkali mendatangkan hal yang menguntungkan bagi orang-orang percaya. Namun, ketika sudah dijalani, ya tentu itu akan berujung pada hal yang memiliki konsekuensi tidak baik bagi hidup kita. Kemudian, penyalahgunaan jabatan. Ya. Karena kita bertindak semena-mena dalam kekuasaan kita, gitu ya. Seringkali kita juga hidup tidak taat kepada Tuhan dan memanfaatkan jabatan yang kita punya untuk berperilaku semena-mena. Nah, hal tersebut akan tentunya kita harus pahami, hidup jauh daripada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan akan mendatangkan hal yang sia-sia gitu ya. Memang di awal memang akan baik-baik saja, tetapi ujungnya akan jauh lebih sengsara. Maka pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu berenang-renang, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, itu dibalik begitu ya. Kadang-kadang kita senang dulu baru sakit-sakit kemudian. Nah, berbeda apabila kita menjalani segala jenis kegiatan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, ya. Kita jujur, kemudian giat dalam bekerja, tidak malas, terus mau mendengarkan nasihat dari berbagai pihak, kemudian kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan yang kita miliki, maka itu akan mendatangkan nilai positif bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang proses hidup yang benar, yang dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan itu pada kenyataannya akan sulit dan melelahkan untuk dilakukan, gitu ya. Kalau kita sadar juga memang kehidupan yang baik-baik saja dan lurus sesuai dengan firman Tuhan itu sulit untuk dilakukan dan melelahkan. Ya, rutinitas yang selalu berulang membuat diri kita menjadi cepat bosan.
Kemudian konsistensi mengikut Tuhan juga bisa menjadi kendor karena melihat rekan-rekan kita lebih sukses dengan cara yang kotor. Ya. Tetapi yakinlah, setiap proses tersebut juga akan membuat hidup kita menjadi pribadi yang baik dan tangguh. Gitu ya. Ingat bahwa hidup yang kita jalani ini tidak akan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Tetapi biarlah ketaatan yang kita miliki menuntun kita supaya kita dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup dengan baik dan membuat hidup kita menjadi damai. Gitu ya. Yakin dan percaya semua hal yang kita kerjakan apabila kita membungkusnya dengan ketaatan dalam Tuhan, semuanya akan bermuara kepada kedamaian dalam hidup. Nah, bukankah goals atau pencapaian kita hidup di bumi adalah untuk mendapatkan kedamaian? Gitu ya. Goals dari segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita adalah hidup damai. Maka supaya goals itu tercapai, hendaknya kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ya. Maka kerjakanlah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka percaya dan yakin semua itu akan bermuara kepada hal-hal baik yang membawa kita pada perasaan damai dan sukacita. Mungkin efeknya belum bisa dirasa sampai sekarang, Bapak Ibu. Kalau kita hidup taat kepada Tuhan, mungkin pekerjaan yang kita lakukan itu belum kelihatan prospeknya dalam waktu dekat gitu ya. Tapi yakin dan percaya, semua hal yang kita kerjakan apabila itu dilandaskan pada ketekunan dan ketaatan di dalam Tuhan, yakin dan percaya semua hal itu akan bermuara pada hal yang membawa kita kepada kedamaian yang hakiki dan sukacita yang sangat baik. Maka dari itu, hiduplah taat kepada Tuhan, bekerjalah seolah-olah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Kau taburkan bagi kehidupan kami. Ajarlah kami untuk meneladani sikap hidup Yosafat, yang mana ia mau untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala jenis pekerjaannya dan mau untuk bertanggung jawab, mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik seturut dengan kehendak Engkau saja. Ajarlah kami untuk dapat membentengi hidup kami agar kami dapat terus melibatkan Engkau dalam segala kondisi hidup kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih gentleman. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk para majelis. Kita terus berdoa kiranya Tuhan berkemurahan bagi para majelis yang memimpin dalam keluarga mereka masing-masing. Kita berdoa kiranya Tuhan berkemurahan. Penatua Maria, Penatua Alex, Penatua Niko, dan juga Penatua Ferdi. Mari kita doakan kiranya mereka boleh sungguh-sungguh dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, terpaut kepada Tuhan. Mereka boleh melayani Tuhan dalam kapasitas mereka sebagai seorang majelis. Kita doakan di dalam membagi tugas, membagi waktu bersama dengan keluarga, dengan kehidupan usaha mereka pun kita doakan Tuhan beri hikmat yang cukup, Tuhan beri kecakapan, sehingga mereka boleh dapat membagi waktu. Semua boleh berjalan dengan baik, tidak saling mengorbankan, dan tidak terabaikan antara pelayanan keluarga, demikian juga dengan usaha mereka. Kita juga berdoa Tuhan kasih hikmat, supaya mereka juga dalam memikirkan arah pelayanan ini dapat bertanggung jawab, menjalankan semuanya sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, minggu ini akan diadakan rapat majelis. Kita doakan Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya berkemurahan. Mari kita sama-sama satu hati, kita doakan para majelis kita. Mari kita buka suara bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami berdoa untuk para majelis yang ada. Kiranya Tuhan berkemurahan, menolong, beri hikmat, beri kecakapan yang cukup, beri kekuatan, beri kesabaran, beri damai, sehingga mereka boleh setia di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang majelis. Kami berdoa, Tuhan kiranya menolong, Tuhan campur tangan, sehingga di dalam membagi waktu antara pelayanan di gereja, pelayanan di rumah, pelayanan di tempat usaha, dimanapun, dapat
dapat berjalan dengan baik, tidak saling mengabaikan satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Allah berkemurahan menolong, sehingga secara pribadi pun mereka boleh hidup dengan bertanggung jawab sebagai seorang pribadi individu yang dapat menjadi contoh teladan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Kami berdoa, Tuhan kiranya mampukan, Tuhan kiranya tolong di keluarga mereka masing-masing, anak-anak mereka, para suami ataupun istri mereka, Tuhan kiranya campur tangan, menolong sehingga ada support yang positif, ada dukungan yang baik dalam mereka melayani. Kami berdoa, Tuhan kiranya berkemurahan sehingga melalui para majelis yang ada, namamu dimuliakan, namamu diagungkan, Tuhanlah yang disenangkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan para majelis yang ada. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kemudian pagi ini kita juga berdoa, keluarga yang akan kita doakan bersama-sama adalah keluarga Oma Ketip. Kita bersyukur karena beberapa waktu lalu Tuhan sudah menolong sehingga Oma Ketip yang sempat dirawat di rumah sakit sudah boleh pulang. Kita doakan terus di masa tua yang ada 72 tahun, 74 tahun, Tuhan tolong supaya Oma Ketip ini secara pribadi boleh mengalami Tuhan, boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan biarlah perjumpaan itu Oma Ketip untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan juga anak-anak yang ada. Saat ini Oma Ketip bertinggal bersama dengan anaknya, Cimona. Kita doakan Tuhan kiranya menolong. Pada minggu ini juga nanti saya akan besok, kiranya Tuhan tolong supaya percakapan yang ada semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Oma Ketip. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami juga berdoa pagi hari ini untuk Oma Ketip. Tuhan kiranya berkemurahan, menjamah hatinya sehingga di dalam masa tua yang ada, Oma Ketip boleh lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Biarlah oleh kemurahan Tuhan Engkau menjumpainya secara pribadi, dan biarlah perjumpaan itu boleh mengubahkan Oma Ketip, boleh membawa Oma Ketip untuk hidup serius dengan Tuhan, lebih sungguh lagi dengan Tuhan. Tuhan tolong di tengah-tengah keluarga yang ada, biarlah keluarga ini pun boleh senantiasa hidup, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat Tuhan secara pribadi mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Allah menolong tengah usaha pekerjaan daripada anak cucu yang ada. Kiranya Tuhan tolong semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan lewat ketekunan usaha mereka, berkat yang daripada Tuhan tercurah menopang kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan kehidupan Oma Ketip dengan berharap kasih setia Tuhan tercurah sehingga keluarga ini secara utuh, keluarga besar boleh percaya secara pribadi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, apakah ada pokok doa dari Om Akueng ataupun Pak Rudi, Pencontoh Nehem, disilakan. Sekiranya ada, dapat buka mikrofonnya dan disampaikan pokok doa yang mau kita doakan. Tahu. Iya, Pak Rudi. Doakan untuk pelayanan saya juga untuk bagian pria. Yang kita tahu selama masuk di tahun 2003 ini belum ada kegairahan sepertinya. Pasti. Oke, baik-baik. Ada lagi, Pak? Cukup. Baik, ya. Contoh Nehem akan mendoakan dan kemudian menutup pokok doa pada pagi hari ini. Doakan juga segenap jemaat Tuhan dalam aktivitas yang ada. Biarlah semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga doakan bangsa dan negara kita tetap kondusif di dalam menjalani tahun-tahun politik. Doakan hari ini juga ada kelas katekisasi, supaya Tuhan tolong anak-anak yang dibimbing, bukan hanya memahami dasar-dasar iman Kristen, tapi berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Theo dan Richard. Silakan contohnya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk pokok doa yang telah disebutkan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini.
Kami pada hari ini akan menaikkan doa-doa syafaat kami kembali. Kami ingin berdoa Tuhan untuk Jemaat Gereja Kristus Teluk Betung, khususnya buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Oma Kuieng dalam masa tuanya, kami juga berdoa Tuhan untuk Contoh Bram dalam pelayanannya, Contoh Ika dalam pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Rudi dalam pelayanannya sebagai pengurus badan pengurus di bagian pria. Biarlah Tuhan kau memberikan semangat bagi hidupnya. Kiranya Tuhan kau juga menuntun hidupnya dalam pekerjaannya. Biarlah terus engkau yang berkemurahan memberikan semangat dalam hidupnya untuk melayani Tuhan. Mungkin ada pergumulan hidup yang pada akhirnya membuat hidup Bapak selalu bertanya dan kurang bergairah dalam melayani, biarlah Tuhan kau terus berikan semangat, dan apapun jenis pergumulan yang Bapak alami, kiranya Tuhan yang boleh menyelesaikan dan memiliki jalan keluar bagi kehidupan pergumulan Bapak Rudi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak karena menyerahkan pergumulan hidup yang boleh dialami oleh Bapak Rudi. Terima kasih Tuhan, kan pada pagi hari ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk segenap kegiatan dan aktivitas yang boleh kami jalani. Biarlah pelayanan katekisasi, kelas katekisasi pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Theo dan Richard. Kiranya Tuhan kau memberkati agar ilmu dan pelajaran yang boleh ia terima dalam kelas katekisasi mampu ia ejawantakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan biarlah dalam kelas katekisasi ini bukan hanya pemahaman iman yang boleh mereka dapatkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhanlah itu yang boleh menjadi bagian dari kelas katekisasi yang mereka jalani. Berkati juga untuk Tuhan Taubram yang akan mengajar, biarlah kau juga berikan roh hikmat dan kesabaran dalam mengajar murid-murid katekisasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kamu juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang mungkin belakangan juga sedang gonjang-ganjing, masalah politik dan pemilihan kepala pemerintah. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan kesabaran dan roh hikmat serta pengertian bagi orang-orang yang Engkau tunjuk untuk boleh memimpin bangsamu. Kiranya Tuhan Kau berikan suasana yang kondusif dan kami menjadi bangsa negara yang taat dan selalu taat kepadamu Tuhan. Biarlah negara ini selalu menjunjung tinggi demokrasi dengan baik sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dan nantinya dalam pesta rakyat itu nama Tuhan kembali dipermuliakan. Ini kami Tuhan, ini doa dan seruan kami, biarlah Engkau yang menjawab seturut dengan kehendak waktu-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengalaskan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Terima kasih Contohnya, Tuhan Yesus memberkati Om Aku Eng, Pak terima Rudi. kasih. Selamat beraktivitas. Shalom. Abraham, Shalom, Om Aku Shalom. Eng, Pak Rudi.